وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih pada bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Hadis yang ke-6, hadis yang disampaikan dari sahabat An Zubair bin Addi qala ataita Anas bin Malik radhiyallahu an fashakawna ilaihi ma nulki min al-hajjaj faqal isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Yang artinya dari sahabat Az-Zubair bin Adi, ia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an. Kami mengadukan tentang Hajjaj, ya. Jadi ada yang menerjemahkan Hajjaj ini jamaah haji. Ini jelas pemahaman yang sangat jauh gitu ya. Jadi Hajjaj di sini artinya dia adalah seorang pemimpin, Yusuf bin Hajjaj, ya, yang terkenal dengan kebengisan, kekejaman dan kezaliman. Ya. Jadi beliau ini mengadukan kepada sahabat, ya, Anas, ya, tentang kekejaman Hajjaj. Ya. Maka sahabat Anas pun mengatakan, isbiru, ya, sabarlah kalian. Karena tidaklah akan datang pada suatu zaman melainkan keadaan setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Jadi nanti pada suatu masa akan datang keburukan ini, ya, akan datang lebih buruk daripada sebelum. Maka kata beliau, sabarlah kalian sampai kalian ini bertemu dengan Rabb kalian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya. Jadi artinya hadis ini menerangkan kalau kita menjumpai para pemimpin, ya, yang mereka ini berbuat zalim, berbuat aniaya kepada rakyatnya, maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam isbiru, ya. Jadi enggak ada kata lain. Nabi tidak memerintahkan memberontak, tidak. Nabi juga tidak mengatakan mengkudeta, tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan isbiru, ya. Fa innahu la ya'ti zaman. Sabarlah kalian, karena nanti di suatu zaman akan datang, ya, keburukan, ya, daripada sebelumnya, ya. Jadi lebih buruk daripada sebelum. Dan inilah sunatullah. Dan dunia ini, ya, di akhir zaman ini manusia ini akan semakin buruk, bukan semakin baik, ya. Meskipun kita melihat sekarang alhamdulillah fabiha wa ni'mah, di beberapa kajian-kajian, sekolah-sekolah, pesantren dan sebagainya semakin semarak, semakin banyak. Tetapi sesuai dengan apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang suatu masa yang mana itu akan zaman itu lebih buruk daripada sebelumnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan hadis yang dibawakan dari Zubair bin Adi, annahum atau ila Anas bin Malik.
Beliau ini pada suatu hari mendatangi sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang dikenal sebagai apa? Khadim. Artinya apa? Pelayan, ya, khidmah, orang yang berkhidmah kepada Nabi. Itu adalah sahabat Anas bin Malik. Dia menghibahkan sendiri-sendiri. Aku ingin mendampingi, aku ingin melayani, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, aku belum pernah, ya, ketika mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 atau 11 tahun, belum pernah Nabi itu membentak. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata dengan kata-kata yang kasar ataupun yang kotor. Bayangkan sampai 10 tahun, ya. Kita bertemu dengan orang lain, ya, 3 hari ini sudah mengetahui karakter. Tapi ini pengakuan daripada sahabat Anas bin Malik bahwa beliau ini benar-benar menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki wa innaka la ala khuluqin azim, ya. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa kana qad umuru wa baqiya ila hawali 90 sanah minal hijrati nabawiyah. Pada waktu itu sahabat Anas bin Malik ini, ya, berusia 90 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya usia yang dihitung dengan usia hijrahnya. Wa qad addaraka waqtuhu syai'in minal fitan. Dan kata sahabat Anas bin Malik ini, beliau menjumpai sesuatu yang menimbulkan fitnah, ya. Faja'u yashkuna ilaihi ma yajidu minal Hajjaj bin Yusuf. Kemudian para sahabat ini mendatangi kepada sahabat Anas bin Malik dan mereka mengadukan apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini kata beliau ahadul umara al-khulafa Bani Umayyah. Yang mana beliau ini, ya, Hajjaj bin Yusuf ini seorang pemimpin yang pengis, yang zalim, ya. Ats-Tsaqafi salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Wa kana ma'rufan bidzul. Hajjaj bin Yusuf ini sudah dikenal seorang pemimpin yang bengis, seorang pemimpin yang berbuat zalim. Wa safaqud dima. Dan Hajjaj bin Yusuf ini dikenal orang yang sudah biasa untuk menumpahkan darah. Artinya, ya, berbuat kezaliman, ya, membunuh dan lain sebagainya. Kata Syekh Utsaimin, Hajjaj bin Yusuf ini orang yang wakana jabbaron anidan, orang yang sombong, ya, orang yang pembangkang, wal iyadzu billah. Ini sudah muncul di masa salaf seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis yang dikenal dengan Hajjaj bin Yusuf. Jadi bukan di masa sekarang saja kita menjumpai pemimpin yang berbuat zalim, pemimpin yang berkhianat, tetapi di masa salaf sudah terjadi. Kemudian kata beliau, ya, wa huwa alladhi hassara Makkah liqitali Abdullah bin Zubair, ya. Dan dia, ya, yang memblokade Mekah pada waktu itu untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Wa ja'ala ramya al-Ka'bah, ya, hatta hadamaha aw hadama syai'a minha. Dan ingin, ya, artinya ingin memberontak, ingin merusak apa yang ada di sekitar Ka'bah. Wa kana qad adannas. Dan Hajjaj bin Yusuf ini memang pekerjaannya tadi, ya, berbuat zalim, ya, menyakiti, kemudian menganiaya orang lain, ya. Faja'u yashkuna ila Anas bin Malik. Maka sahabat Zubair ini bin Adi pun juga ingin mengadukan kejadian peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau? Apa nasihat beliau? Apakah sahabat Anas bin Malik kalau pemimpin, ya, pemimpin yang bengis, pemimpin yang zalim harus disingkirkan? Apakah harus dikudeta? Apakah harus didemo? Tidak. Tetapi wasiat daripada sahabat Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, ya. Jadi tidak mengkudeta, tidak memberontak, tetapi disuruh sabar.
amarahum bis-sabri ala jawri wulatil umur. Beliau ini memerintahkan kepada sahabat yang lainnya ketika menyikapi seorang pemimpin yang bengis, ya, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang zalim, maka beliau hanya memberikan nasihat sabar, ya. Qad yusallitu 'alan nasi bisababi dzulmin nas. Kenapa Hajjaj bin Yusuf ini berbuat zalim? Karena pada waktu itu rakyatnya pun juga sama, banyak melakukan kezaliman yang ada, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun. Yang itu disebabkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berbuat zalim ini menjadi pelindung, menjadi temannya kepada orang-orang yang berbuat zalim yang lainnya. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sehingga khawatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama di dalam surat Al-An'am ayat 129, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya para pemimpin-pemimpin yang zalim ini pun juga akan dijadikan teman, akan dijadikan pelindung bagi orang-orang yang berbuat zalim yang lain, ya. Beberapa faedah, ya, yang bisa kita ambil pelajaran terkait tentang masalah peristiwa ini, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anta idza ra'aita wulatal umur qad dhalamun nasa fi amwalihim aw fi abdanihim aw hawalu bainahum wa baina da'wah ila Allah azza wa jal aw ma ashbahu dhalika fa faqqara fi halin nas. Jadi ketika engkau menjumpai seorang pemimpin yang berbuat zalim, dia sudah merampas harta rakyatnya, dia juga melakukan kezaliman, ya, menganiaya kepada rakyatnya. Kemudian mungkin pemimpin ini memblokade, ya. Jadi ditutup jalan-jalan menuju dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Maka kata Syekh Utsaimin, fa fakkir fi halin nas, ya. Maka coba berfikirlah bagaimana kondisi manusia yang ada. Jadi ketika kita menjumpai pemimpin yang berbuat zalim, kita disuruh memperhatikan bagaimana kondisi rakyatnya, ya. Maka pemimpin ini adalah suatu cerminan dari rakyat. Kalau rakyatnya ini pekerjaannya adalah sering, ya, pinjolnya, pinjam online, ya seperti itulah pemimpin, utang sampai triliunan, ya. Jadi sudah wajar, ini cerminan, ya. Kenapa pemimpin kita seperti itu? Ya karena rakyatnya juga seperti itu. Jadi jangan terus menyalahkan pemimpin, karena pemimpin itu adalah lahir dari rakyatnya, pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya, dan pemimpin ini adalah cerminan dari rakyatnya. Sehingga kita lebih netral dalam memahami kondisi-kondisi yang ada seperti ini, ya. Kata beliau, tajidu annal bala asasuhu minan nas, ya. Engkau menjumpai musibah, fitnah yang besar ini munculnya, efeknya itu dari perbuatan manusia, dari perbuatan rakyat yang dipimpin, ya. Hum alladzina in harafu fasallatallahu alaihim man salata min wulatil umur. Ini disebabkan karena rakyatnya ini menyimpang. Rakyatnya ini tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya wajar Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin kepada kalian, ya, pemimpin seperti kalian, cerminan bagi kalian, ya. Wa fil athari, ya, dan juga sebagaimana di dalam athar, ya. Jadi ini bukan hadis, ya, tetapi ini ada sebagian ungkapan para ulama, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ajluni rahimahullah. Beliau mengatakan, saya berkata kepada At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ia pernah mendengar seorang laki-laki berdoa keburukan untuk Al-Hajjaj bin Yusuf, ya. Jadi seorang laki-laki mendoakan keburukan kepada pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf.
Kemudian ia berkata kepadanya, la taf'al annakum min anfusikum utitum. Ketika beliau ini mendengar seorang yang mendoakan keburukan-keburukan kepada pemimpin, beliau mengatakan jangan kamu lakukan itu. Ya. Bahkan sebagian ulama, ya, mereka mengatakan apabila doaku ini didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku doakan kebaikan kepada pemimpin. Ya. Jadi para ulama ini justru mendoakan kebaikan-kebaikan kepada pemimpin. Nah, laki-laki ini dia mendoakan keburukan-keburukan kepada pemimpin. Maka kata beliau, ya, mengatakan janganlah kamu melakukan perbuatan ini. Karena sesungguhnya kalian itu diberikan pemimpin ya seperti itu. Ya. Innakum nakhafu in wazila al-hajjaj aw mata an yatawalla alaikum al-qiradata wal khanajir. Ya. Sesungguhnya yang kami takutkan, ya, jika Al-Hajjaj bin Yusuf ini lengser, sudah jadi sudah dilengserkan, kemudian sudah, ya, diturunkan dari jabatannya atau mati, ya, atau Hajjaj, ya, karena banyak, ya, para pemimpin yang dia itu mati di masa, ya, dibunuh oleh rakyatnya, seperti yang terjadi di Libya. Jadi presiden yang dia itu mati dianiaya oleh rakyatnya sendiri, ya. Kemudian kata beliau, ya, ketika seseorang kami, ya, yang kami takutkan ketika Hajjaj bin Yusuf ini sudah dilengserkan dari jabatannya atau karena dia mati, kalian akan dipimpin oleh kera-kera dan babi-babi. Bayangkan, ya, ini menunjukkan lebih buruk lagi kalau kalian sampai mendoakan keburukan-keburukan kepada Hajjaj bin Yusuf, padahal dia seorang pemimpin yang berbuat zalim, pemimpin yang menganiaya rakyatnya, pemimpin yang makan harta rakyatnya dengan cara yang berbuat zalim. Akhirnya dia mendoakan keburukan-keburukan kepada Hajjaj bin Yusuf, kemudian disamperi oleh Al-Ajluni rahimahullah, ya. Maka beliau pun mengatakan jika Hajjaj bin Yusuf dilengserkan atau mati, maka kalian akan dipimpin oleh kera-kera dan babi-babi yang ada. Kemudian dia mengatakan lagi, faqad ruwiya inna a'malukum wa kama takunu yuwalli alaikum. Ya. Jadi kalian sungguh telah diriwayatkan bahwasanya amalan-amalan kalian adalah pemimpin-pemimpin kalian. Perbuatan-perbuatan kalian itu adalah pemimpin-pemimpin kalian. Karena cerminan, ya. Perbuatan kalian itulah cerminan pemimpin kalian seperti itu. Ya. Sebagaimana kalian saat ini, seperti itulah kalian akan dipimpin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang solih, maka rakyatnya harus solih dulu. Bukan sebaliknya. Yang sering rakyatnya ini menuntut para pemimpin untuk berbuat adil, pemimpin yang untuk mengetahui nasib rakyatnya, tapi rakyatnya sendiri tidak mau memperbaiki dirinya, ya. Jadi ini yang terkadang orang ini pemahamannya itu kebalik, ya, gagal paham. Jadi yang dituntut pemimpinnya, padahal di dalam Islam itu adalah yang dituntut rakyatnya dulu. Rakyatnya perbaiki dulu. Rakyatnya jangan pinjol terus, ya. Rakyatnya jangan judi, ya. Judi online, ya, slot dan lain sebagainya. Nanti pemimpin kita insya Allah akan amanah, pemimpin kita akan baik, ya. Rakyatnya juga jangan sholawatan terus, ya. Nanti pemimpinnya pun juga akan seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, pemimpin yang ada saat ini itu adalah cerminan daripada rakyat yang dia lakukan seperti itu. Kemudian kata Imam At-Turtusi rahimahullah, dia mengatakan, saya selalu mendengar mereka mengatakan a'malukum kama takunu yuwalli alaikum, ya. Amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian adalah cerminan pemimpin-pemimpin kalian. Sebagaimana kalian saat ini, seperti itulah kalian dipimpin, gitu, ya. Jadi sekali lagi inilah, ya, pandangan yang benar dalam Islam. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, maka perbaikilah dulu rakyatnya. Ajarkanlah rakyatnya untuk mentauhidkan Allah. Ajarkanlah rakyatnya ini untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Meskipun ini adalah perkara yang sulit berat, seperti itulah dakwah. Karena para nabi dan rasul juga seperti itu. Mereka tidak memiliki pengikut kecuali hanya 3 sampai 9 orang. Mereka juga memiliki pengikut 1 atau 2 orang. Bahkan nabi dan rasul nggak punya pengikut sama sekali. Ini hal yang biasa. Ya. Jadi kalau kita melihatkan sekarang sedikit di Indonesia, misalkan yang mengenal kajian sunnah, mungkin nggak ada 1%, 0, sekian persen. Tapi semangat kita untuk menyampaikan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pendidikan yang ada, melalui kajian-kajian yang ada, maka itulah cara kita untuk memperbaiki negeri yang kita cintai. Cara kita untuk mendapatkan pemimpin yang saleh. Ya, cara kita untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mendapatkan negeri yang baik dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Wa yadhkuru anna ba'da khulafa Bani Umayyah. Ya. Dan disebutkan bahwa sebagian pemimpin dari Bani Umayyah, wa adhunnuhu Abdul Malik bin Marwan, ya. Dia mengatakan ya kurang lebih seperti halnya Abdul Malik bin Marwan, ya. Jama'a wujaha'un nas. Ya, ini pernah menghimpun ya seluruh manusia lamma sami'a annan nas. Ketika manusia ini mereka mulai mengatakan yatakallamuna fil wilayah. Jadi mulai mengatakan tentang pemimpin, ya. Jadi pemimpin ini sama artinya kalau di negeri kita namanya presiden, ya. Kalau di Malaysia namanya Perdana Menteri. Kalau di Bahrain, di KSA namanya Raja. Ya. Kalau di Mesir pada waktu silam namanya Ramsis. Ya. Ramsis ini beberapa dekade yang ada. Kalau sekarang menjadi republiknya. Jadi intinya semua yang memimpin dalam wilayah suatu negara itu adalah pemimpin. Ya. Mau namanya itu apapun, yang penting dia itu pemimpin. Ya. Kemudian kata beliau, ketika manusia ini sudah ramai, ya, kalau zaman sekarang mungkin di sosial media ya sudah banyak orang yang mengkritik tentang pemimpin, ya. Maka beliau mengatakan jama'a al-wujaha wa qala lahum ayyuhan nas, ya. Maka beliau mengatakan, wahai seluruh manusia, aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Apakah kalian ingin mendapatkan pemimpin ini sebagaimana yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar dan Umar? Ya. Qalu bala nuridu dzalik. Maka rakyatnya semuanya serentak, tentu kami ingin mendapatkan pemimpin sebagaimana ketika dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, bukan pemimpin saat ini. Ya. Pemimpin saat ini yang sedang rusak, kacau balau. Ya. Qala kunu karrijalil ladina tawalli alaihim Abu Bakar wa Umar. Maka jadilah kalau kalian ingin dipimpin seperti orang-orang yang sekelas, selevel Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian itu menjadi rakyat yang pada waktu itu ketika sahabat Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin. Siapa rakyatnya? Ya. Jadi ini peristiwa ketika mulai terjadi fitnah di masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ini fitnah yang besar dari orang-orang Khawarij yang mereka ini sedikit-sedikit ingin memberontak, ya, ingin mengkudeta, bahkan sampai terbunuh ya sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya. Jadi munculnya pemahaman-pemahaman Khawarij, ya, orang-orang yang ekstrim, orang yang ingin ya menasihati para pemimpin, kemudian menghukumi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib sudah divonis kafir. Karena pada waktu itu ada peristiwa penting juga. Sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk menangani rakyatnya yang pada waktu itu terjadinya adanya suatu perang, ya. Perang antar sahabat juga, ya. Sampai tidak menghukum dan sebagainya, ya. Dan sahabat Ali divonis barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Sehingga peristiwa ini ya terjadi di masa sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Waja'a rajulun minal Khawarij. Datanglah seorang laki-laki dari pemikiran-pemikiran Khawarij,
Artinya yang pemikiran Khawarij itu yang sering keluar dari pemimpin kaum muslimin. Dia nggak mau taat, nggak mau patuh dengan pemimpin. Yang kerjaannya memvonis, mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dia mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa qala ma balan nas antaqadu alaika wa lam tantaqidu ala Abi Bakar wa Umar. Ya. Seorang laki-laki mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kenapa ya sejak dipimpin engkau ya manusia ini kacau seperti ini ya? Kenapa rakyatnya menjadi kacau tidak seperti pada masa sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu? Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun menjawabnya dengan bahasa yang ringan gitu ya. Li'anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amthal. Karena pada waktu itu yang menjadi pemimpin sahabat Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti diriku, ya, rakyatnya itu seperti imannya Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang saleh, sehingga wajar kalau pemimpinnya itu sekelas Abu Bakar dan Umar. Itu sahabat Ali mengatakan kepada orang-orang Khawarij yang menuntut, kenapa terjadi kekacauan, kenapa terjadi fitnah, kenapa banyak terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Maka sahabat Ali menjawabnya kepada mereka, karena pada waktu dipimpin oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti diriku dan orang-orang yang baik soleh seperti diriku. Ya. Akhirnya apa? Mulai ini suasana yang memanas ya. Yakni anna nasa idza dzalamu salatat alaihimul wala. Ya. Jadi manusia ketika berbuat zalim, mereka yang menganiaya diri mereka sendiri, maka seperti itulah para pemimpin. Kenapa? Rakyatku seperti ini, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa diriku seperti ini? Karena rakyatnya itu seperti itu. Ya. Rakyatnya ini sudah mulai menyimpang, munculnya pemahaman-pemahaman Khawarij. Sedikit-sedikit melakukan demonstrasi. Sedikit-sedikit dia memvonis para pemimpin ini kafir. Sedikit-sedikit dia memberontak. Ya. Jadi seperti itu pekerjaannya orang-orang Khawarij. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib menguji ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini karena rakyatnya seperti itu. Jadi wajar ya. Wajar kalau pemimpinnya itu seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal sahabat Ali pun juga termasuk khulafaur rasyidin ya. Sahabat yang dijamin masuk surga juga. Tetapi levelnya memang beda. Rakyat yang dipimpin Abu Bakar dan Umar itu beda rakyatnya yang dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi inilah pas gitu ya. Artinya ketika pemimpin seperti ini dilihat rakyatnya seperti apa. Itu maksudnya. Kemudian kata beliau, walihada qala Anas. Oleh karenanya ketika sahabat Zubair bin Ali ya, beliau mendatangi sahabat Anas bin Malik ya, dan mengadukan tentang adanya Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang bengis, pemimpin yang zalim. Apa kata beliau? Isbiru, ya, sabarlah kalian. Disuruh sabar, bukan terus mengkudeta, bukan terus memberontak, bukan demo, bukan memvonis, bukan itu. Tapi disuruh sabar kalian, sabarlah. Wa hadha wal wajib. Yang inilah perkara yang wajib. An yasbiral insanu wa likulli qurbatin farj. Jadi ketika mendapatkan ujian cobaan dari pemimpin yang kita jumpai, yang kita dapatkan, kita diperintahkan untuk sabar ya. La tadhunnu annal umura ta'ti bi kulli suhulah. Karena perkara ini tidak semudah orang seperti membalikkan telapak tangan ya. Jadi nggak mudah kita ini ingin mendapatkan pemimpin yang baik kemudian langsung dengan cara kudeta, dengan cara demonstrasi yang terjadi di Timur Tengah yang belum lama. Bagaimana kondisi di Aljazair, bagaimana kondisi di Mesir, bagaimana kondisi di Libya. Ketika rakyatnya ini mengkudeta, memberontak, maka keamanan itu hilang ya. Dan ini saya menyaksikan sendiri ya. Pada tahun 2010 bagaimana kegoncangan yang ada ya. Yang tadinya aman, kemudian kita yang pada waktu itu masih sebagai pelajar, maka diadakan jam malam, jam 3 sore sudah nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar dari asrama, semuanya harus di dalam. Jadi hilang rasa aman.
Kemudian para napi ini dikeluarkan semua, wah tambah huru-hara, tambah parah. Ya. Adanya itu, ya kalau ada toko yang buka itu langsung disandra, langsung dijarah. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian mulai pembunuhan kemana-mana. Ya. Ini huru-hara yang terjadi seperti ini karena ulah daripada rakyatnya. Dia mengkudeta, dia memberontak kepada pemimpin sehingga rasa aman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ya atas izin Allah tidak dibantu oleh kerajaan Saudi Arabia, Mesir ini juga kacau balau ya. Karena inilah pedulinya kita sebagai kaum muslimin ketika melihat suatu negara yang kacau balau, paling tidak kita mendoakan ya. Karena doa itu adalah silahul mukmin. Ya, jadi sekali lagi huru-hara seperti ini sudah pernah terjadi di masa ya Khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan di masa sekarang. Tapi sudah lama ya, yang dilakukan orang-orang Khawarij dan semisalnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, asy-syarru rubbama ya'ti baghtatan wa ya'ti hajmatan. Ya. Jadi keburukan ini bisa jadi dia itu datangnya spontanitas. Ya. Jadi langsung ujuk-ujuk datang keburukan. Kemudian juga ada kalanya tahap ya, bertahap keburukan demi keburukan yang ada. Walakin la yadullu alal khairi abada, tapi tidak menunjukkan itu adanya kebaikan yang ada. Jadi kita hidup di akhir zaman, maka ya jangan terlalu berharap juga manusia ini akan terus baik seperti mana generasi ashabi ya, para sahabat. Karena Nabi mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang terbaik. Ya, meskipun dakwah sekarang sudah semarak, pendidikan di mana-mana, pesantren di mana-mana, tetapi qadrat ya, artinya hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dunia ini, maka nanti akan datang keburukan ya, yang lebih buruk daripada sebelumnya. Maka kata beliau, wa an nu'alijal umur bi hikmah la natasallam wa la tanhuru nu'alijul umur bil hikmah. Jadi hendaknya dalam menyikapi masalah perkara-perkara ini harus dengan hikmah, bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan ya. Bukan ketika di situ ada kemungkaran kemudian kita hilangkan dengan kemungkaran yang ada, semuanya dengan hikmah. Inilah ya pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian ya. Terus sabar sampai kapan? Sampai kalian itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada batasan sabar ini. Ini nasihat dari Allah dan juga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf ya. Tidak ada kata lain kecuali dengan sabar, bukan dengan mengkudeta, bukan dengan nongmas ya, dengan demo yang ada, bukan dengan memvonis kekufuran ya, kekafiran, bukan juga dengan melakukan ya komen-komen di sosial media, karena itu bukanlah cara para salaf dahulu dalam memperbaiki umat ya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Jadi umat ini tidak akan baik, kata Imam Malik, kecuali bagaimana para salaf dahulu memperbaiki umat ini. Bukan dengan ya, bukan dengan cerita-cerita fiktif, bukan dengan mengajak manusia berdemo, bukan dengan cara mengajak manusia mengkudeta, tapi mengajarkan dengan ilmu, mengajarkan dengan akidah, mengajarkan dengan muamalah yang halal, dan mengajarkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kata beliau ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, in kunta turidul fala fahadihi asbabu wa hadhihi turqah. Kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, ambillah sebab ini, sabar dan hikmah. Sabar, hikmah selalu bersamaan ya. Itu yang dimaksudkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ingin menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik tadi, fa innahu la ya'ti 'alan nas zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru min. Ya, sahabat Anas bin Malik menukil perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti akan ada suatu zaman yang mana zaman itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ya.
Jadi sudah disinyalir oleh Nabi sejak 1400 silam yang lalu. Nabi sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman ini lebih buruk kondisinya daripada sebelum. Hatta talqaw, ya. Maka beliau mengatakan hatta talqaw rabbakum, ya. Maka tidak lain adalah sabar sampai kalian ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Anas bin Malik mengatakan sami'tuhu min nabiyikum. Aku mendengar nasihat ini dari nabi kalian. Kalau kalian tidak mau mendengar nasihat dari nabi untuk selalu sabar, ya, jangan berharap kalian ini bisa memperbaiki para pemimpin. Jangan berharap kalian ini mendapatkan ketenangan, ya, kemudian keamanan dan kedamaian di dunia ini. Ini sudah menjadi satu paket gitu, ya. Jadi tidak akan kita ini memperbaiki suatu umat, tidak akan kita ini bisa memperbaiki pemimpin sebelum kita ini mengajarkan kepada umat ini terkait tentang bagaimana beragama yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin mengulas lagi apa yang disampaikan oleh Anas ketika beliau mendengar langsung wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'ti 'alan nasi zaman illa wa ma ba'dahu asyarru min. Tidaklah akan datang pada suatu masa kecuali zaman itu lebih buruk daripada sebelumnya, ya. Ini dalam syarru minhu fiddin, keburukan dalam agama, ya. Kita melihat sekarang kesyirikan di mana-mana. Kemudian amalan-amalan bid'ah juga di mana-mana, ya. Jadi amalan maulid itu seolah-olah benar karena seluruh umat Islam di dunia sudah merayakan dengan maulid ini. Jadi seolah-olah ini menjadi ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin membenarkan dengan adanya maulid. Padahal ini adalah perkara yang batil, perkara yang bid'ah yang diadakan dalam agama Islam, ya. Wa hadza syarr, inilah keburukan kata Syekh Utsaimin, ya. Laisa syarran mutlaqan 'aman, ya, meskipun, ya, keburukan ini yang sifatnya tidak menyeluruh itu. Bal qad yakunu syarran fi ba'dil mawadhi. Bahkan bisa jadi keburukan-keburukan ini ada pada sebagian tempat yang ada. Wa yakunu khairan fi mawadhi'in ukhra. Begitu juga ada kebaikan-kebaikan pada yang lainnya. Artinya kita hidup yang di akhir zaman yang sudah disinyalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang suatu masa yang mana masa itu lebih buruk daripada sebelumnya. Tapi kita juga melihat kebaikan-kebaikan yang ada. Dakwah sunnah alhamdulillah menyebar luasnya. Tapi jangan lupa dengan apa yang dikabarkan, manusia itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya di situ ada kebaikan, di situ keburukan lebih besar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis juga mengatakan, la yazalu min ummati ta'ifatun dhahirina 'alal haqq. Jadi senantiasa akan ada sebagian dari umatku yang mereka ini terus menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalah. Orang-orang yang menyelisihinya tidak akan membuat madarat baginya. Ini juga sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman ada sebagian umatku senantiasa mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, bermuamalah dengan muamalah yang halal. Dan ini yang kita rasakan seperti ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400 silam yang lalu, ya. Jadi sudah masuk waktu sholat isya, kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Khadul Islam a'azzanillah wa yakum. Jadi itulah pentingnya kita selalu belajar ilmu agama dan selalu memperhatikan dengan pesan-pesan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendengarkan pesan-pesan para salaf dahulu supaya kita tidak salah jalan dan tidak salah langkah untuk memperbaiki umat. Bagaimana para salaf dahulu memperbaiki umat Islam ini. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini wajibnya sabar, ya. Wujubu sabr ala wulatil umur wa in dhalamu wajar. Ya. Jadi wajibnya kita ini sabar. Dan sabar ini adalah perintah. Perintah itu adalah ibadah. Di saat kita sabar ini kita dapat pahala. Ya. Karena al-aslu fil amri wujudnya. Jadi perintah ini hukumnya wajib. Dan tidaklah Allah mewajibkan sesuatu melainkan itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini berat memang, ya. Terlebih lagi menjumpai pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Ini berat. Pasti lisan kita akan menyampaikan ini dasar pemimpin yang berbuat zalim. Pemimpin yang selalu merampas harta rakyat, pemimpin yang kerjaannya hutang ke negara lain. Ya. Jadi hal-hal seperti ini terkadang muncul dari lisan kita, dari tangan kita, membuat status, upload di sosial media dan sebagainya. Maka perlu kita perbaiki diri kita, karena para salaf itu benar-benar mengajarkan kepada kita untuk sabar. Ketika kita menjumpai pemimpin yang berbuat zalim, pemimpin yang selalu melakukan kedzaliman-kedzaliman yang ada, melakukan pertumpahan darah, pemimpin yang tidak adil, maka hendaknya kita untuk sabar. Li'annaka sawfa taqifu ma'ahum, ya. Karena engkau akan selalu bersampingan dengan mereka, ya, dengan para pemimpin. Tidak mungkin suatu negara tanpa pemimpin, itu hal yang mustahil, ya. Takunu anta wa iyyahum ala haddin sawa inda malakul muluk. Jadi engkau harus bisa menyikapi pemimpin-pemimpin yang buruk seperti ini. Ya. Kemudian kata beliau, beliau menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah ini akan turun bersamaan dengan sabar. Di saat kita sabar, maka pertolongan Allah akan turun. Di saat kita ini tidak sabar atas apa yang Allah ujikan kepada kita, pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, kemudian kita tidak sabar, kita memberontak, kita mendoakan keburukan-keburukan yang ada, maka setelahnya adalah akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang buruk. Sebagaimana tadinya, ketika seorang salaf mendengar seorang laki-laki yang melihat kebengisan,
kemudian kezaliman Hajjaj bin Yusuf mendoakan keburukan-keburukan, maka sampai mengatakan kalau Hajjaj bin Yusuf ini dikudeta, dilengsarkan atau dia mati, maka kalian akan dipimpin oleh kera-kera dan babi-babi. Ini menunjukkan lebih buruk, ya, lebih buruk daripada sebelum. Meskipun Hajjaj bin Yusuf seorang pemimpin yang dikenal, ya, orang yang berbuat baik. Wa annal farja ma'al karbi, dan kemudahan-kemudahan, ya, kelapangan-kelapangan ini akan turun dari Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kesusahan-kesusahan yang ada, ya. Jadi kita harus sabar untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian kita harus, ya, bersusah payah. Kita harus merasakan bagaimana ujian yang Allah berikan kepada kita akan mendatangkan kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan juga dengan adanya kesulitan-kesulitan itu akan Allah berikan kemudahan-kemudahan yang ada, ya. Sekali lagi Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini sebagai tahdzir, ya, artinya sebagai peringatan min su'iz zaman, tentang buruknya masa, tentang buruknya zaman yang akan kita lalui. Wa anna az-zamana yataghayyara wa yataghayyara ila ma huwa asyad, ya. Dan masa waktu ini akan terus berubah, ya. Dan perubahan zaman, perubahan waktu ini menuju kepada keburukan yang ada. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan data yaumi li ashabi, ya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada para sahabatnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang kalian hidup sepeninggalku, kata Nabi, kalian akan menjumpai perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, ya. Terlebih lagi kita sudah merasakan sendiri sekarang banyak sekali perselisihan. Sekarang banyak lagi mukhalafat, menyelisih tentang syariat Islam, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benarnya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa silam, ya. Dan juga berjalannya waktu dari tahun ke tahun sampai masa kini, ya, kita pun juga merasakan, menjumpai tentang perselisihan dalam melakukan sebuah amal ibadah. Jadi kemudian beliau menyampaikan lagi, ya, pentingnya kita untuk selalu sabar, pentingnya kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita, bukan malah kita mendoakan keburukan yang ada, ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Jadi satu hadis ketika dibahas, maka ini memiliki makna yang sangat luas, sangat padat, menunjukkan ilmunya para ulama itu sangat luas, ya. Dalam memahami satu hadis ini sampai berlembar-lembar, ya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agama, dan juga kita harus lebih selektif untuk mengambil, ya, guru, mengambil materi supaya tidak terkena syubhat, supaya tidak menimbulkan fitnah-fitnah gejolak yang ada. Maka itu juga sudah disinyalir oleh para ulama salaf kita. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silakan.